Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdu al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami yang lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia. Dia adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal berjudul Muqaddimah. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 19 Maret 1406 di Kairo, Mesir pada umur 73 tahun. Ada kisah menarik dari Ibnu Khaldun menghadapi wabah penyakit di zamannya. Kisahnya tentang penyakit pes yang mewabah saat ia hidup di Tunisia, Afrika Utara. Ibrah itu bisa kita ambil sebagai inspirasi menghadapi wabah COVID-19 yang saat ini menyerang hampir di seluruh penjuru dunia. Wabah penyakit pes menyebabkan ayahnya meninggal dan juga menyebabkan Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan studi ke pusat ulama dan sastrawan besar di kota-kota timur dan barat. Dari kisah kehidupannya, ia pun memasukkan beberapa pemikirannya tentang wabah yang berhubungan dengan pembangunan di suatu negara. Menurut Ibnu Khaldun, tak seperti para pemikir terdahulunya, wabah bukan muncul begitu saja dengan alasan kemarahan ilahiyah. Dalam Muqaddimah, ia mengamati, wabah adalah konsekuensi yang hampir tak terelakkan dari peradaban dunia. Jalan pikirnya begini, sebuah kerajaan atau negara berdiri, kemudian menetapkan ibu kota. Seiring kejayaan kesejahteraan kerajaan atau bangsa tersebut, sejalan pula dengan meningkatnya populasi. Peningkatan populasi tersebut akhirnya membuat sesak kota-kota utama. Kian sesaknya kota-kota tersebut kemudian membuat udara tercemar. Makin banyaknya bangunan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu membuat sirkulasi udara tidak lancar. Udara tersebut kemudian menjadi medium pembawa penyakit dari berbagai hewan. Semakin kuat penyakit yang dibawa hewan-hewan, semakin berbahaya pula. Dalam cara pandang itu, Ibnu Khaldun menilai wabah adalah satu jalan pintas merombak tata dunia yang didengarnya. Menurutnya, akan terjadi perubahan kehidupan akibat wabah ini. Rutinitas kehidupan akan berubah. Pasar yang semula ramai berubah menjadi sepi. Begitupun sekolah, pusat pemerintahan, dan tempat orang berkumpul. Sebab semuanya bersembunyi di rumah agar terhindar dari wabah. Inilah yang sedang kita alami saat awal kemunculan dari wabah COVID-19, di mana diberlakukannya lockdown yang membuat masyarakat kesulitan beraktivitas serta perekonomian yang terganggu karena masyarakat berusaha untuk menjaga kesehatan agar tidak terjangkit dari wabah COVID-19. Secara optimis, ia menilai dari kehancuran yang diakibatkan wabah terhadap kekuatan-kekuatan di dunia akan memunculkan dunia baru, tata dunia yang baru. Pertanyaannya, kemudian tata dunia baru seperti apa yang akan dimunculkan pandemi COVID-19 saat ini? Saat nanti wabah mereda, seperti yang diramalkan Ibnu Khaldun, dunia tak akan lagi seperti dahulu. Dari pendapatnya, kita dapat mengambil intisari bahwa pembangunan suatu bangsa akan terganggu ketika wabah itu menyebar, baik dari sisi populasi, ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Penyebab jangkitan wabah menurutnya karena pembangunan yang merusak sirkulasi dan kualitas udara. Udara yang semakin rusak menyebabkan organ pernapasan manusia diserang penyakit. Inilah wabah dan penyakit yang menimpa paru-paru. Dalam kondisi yang parah, para penderita mengalami kematian. Mungkin yang dimaksud Ibnu Khaldun tentang tata dunia yang baru adalah seperti negara di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba mempersiapkan perekonomiannya dan menata pembangunan agar lebih baik. Sehingga, jika suatu saat wabah kembali melanda, mereka sudah siap dalam menghadapi pandemi karena sudah belajar dari peristiwa sebelumnya.
dan sebagai manusia, pastinya juga akan berusaha memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang, seperti selalu menjaga kebersihan, jika keluar rumah, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan. Ibnu Khaldun memberikan perspektifnya yang lebih baru tentang dampak wabah terhadap pembangunan negara. Ibnu Khaldun telah mengingatkan kita tentang pembangunan infrastruktur yang memang strategis, tetapi jangan sampai menyebabkan wabah yang masif. Agar perekonomian kita tetap lancar dan pembangunan teratur dengan rapi. Ini terbukti banyak negara yang kurang dihinggapi corona karena di daerahnya memiliki banyak ruang terbuka dan sirkulasi udara yang banyak.